Oke, selamat pagi teman-teman. Ini sekarang kita lagi ada di kebun Jipang ya. Ini pohon Jipangnya sudah mulai tumbuh, udah mulai berbuah. Ini masih kecil. Ini calon buahnya nanti seperti ini. Ini baru keluar. Ini pohonnya. Ini tadi bawahnya udah tak bersihin, rumput-rumputnya tak cabutin, udah bersih seperti ini. Jadi kalau untuk tanaman Jipang itu berbeda dengan tanaman yang lainnya ya teman-teman. Ini jadi jarak antara satu lubang dengan lubang yang lainnya itu efektifnya sekitar 4 kali 4 meter. Jadi setiap 4 meter baru ada pohon lagi nanti. Karena kalau terlalu dekat itu nggak bagus, kalau terlalu jauh juga nggak bagus. Kalau terlalu jauh nanti jadinya LDR. Kasihan kalau LDR, soalnya nggak bisa video call ya. Kalau terlalu dekat juga nggak bagus. Karena kalau terlalu dekat? Karena cuma dekat doang tapi nggak pernah jadian. Kasihan kan? Jadi efektifnya memang 4 kali 4 meter agar tumbuhnya bisa maksimal dan berbuahnya juga bisa banyak dan perawatannya juga lebih mudah. Ya, ini pohonnya. Seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau mencoba menanam di pekarangan rumah bisa. Ya, ini calon buahnya juga udah mulai pada keluar buahnya. Karena memang ini tanaman ini umurnya juga sudah lumayan lama. Cuma kemarin karena tidak ada hujan jadi pertumbuhannya agak terganggu. Jadi ini setelah pohonnya saya bersihkan dari ranting-ranting yang nggak bagus, ini sekarang akan kita semprot pakai pestisida. Ini ramuannya campuran antara pestisida dan insektisida. Kenapa dikasih insektisida juga? Agar lebih tahan terhadap hama penyakit ya, terutama hewan yang suka memakan dari batang pohon ini. Karena kalau batang pohonnya sudah dimakan hama, maka satu pohon itu pasti akan mati. Jadi harus memulai menanam lagi dari awal kalau sampai pohonnya dimakan hama. Jadi ini kita mulai penyemprotannya, diutamakan di bagian batang. Itu bisa kena semua. Untuk penyemprotannya diusahakan maksimal 1 minggu sekali. Karena kalau lebih dari 1 minggu itu hamanya sudah bisa datang lagi dan memakan tumbuhan ini. Jadi maksimal 1 minggu sekali, atau 1 minggu 2 kali itu lebih bagus. Karena akan lebih tahan terhadap hama penyakit dan pertumbuhannya juga bisa lebih cepat.
Jadi seperti ini penyemprotannya. Lebih cepat lagi kalau pakai semprotan yang gede. Tapi karena hari ini saya tidak bawa semprotan yang gede, cuma membawa semprotan yang kecil, jadi untuk sementara kita semprot pakai semprotan yang kecil dulu. Untuk tumbuhan ini, Jipang ini, untuk perawatannya sebenarnya tidak susah ya, relatif lebih mudah, tinggal disemprot sama dibuang cabang-cabang yang jelek, yang nggak bagus. Udah itu aja, nggak ada perawatan yang lainnya. Paling untuk meningkatkan produktivitas tinggal ditambah oleh pupuk yang disebar di tanah di sekeliling pohon-pohon ini. Dikasih pupuk daun dan pupuk untuk buah. Perbandingannya kalau sudah mulai berbuah seperti ini 1:2. 1 pupuk daun, 2 pupuk untuk buah. Karena kalau hanya dikasih pupuk untuk daun aja, pohonnya bisa subur tapi buahnya tidak banyak. Kalau hanya dikasih pupuk untuk buah saja, pertumbuhannya juga kurang bagus. Jadi dua-duanya harus dikasih. Jadi pertumbuhannya bisa maksimal, buahnya juga bisa banyak. Untuk panennya nanti ketika udah mulai panen, untuk Jipang ini bisa dipanen maksimal seminggu sekali. Kalau lebih dari seminggu biasanya buahnya sudah ketuaan, jadi susah untuk dijualnya. Jadi paling bagus ya 1 minggu sekali dipanen. Dan kalau tidak terserang hama penyakit, ini bisa bertahan sampai setahun lebih. Jadi sekali tanam bisa panen berkali-kali. Jadi ini memang tanaman favorit di daerah sini karena perawatannya juga sangat mudah. Tinggal tanam, dikasih pupuk, disemprot, sudah itu aja. Dan untuk modal juga tidak begitu banyak, tapi memang butuh lahan yang relatif lebih luas ya, karena pohonnya merambat bisa sampai ratusan meter. Jadi kalau untuk lahan yang sempit paling hanya muat beberapa lubang saja. Ini saja di sini di luas tanah sekitar 100 meter persegi cuma tak kasih 3 lubang. Jadi biar pertumbuhannya bisa maksimal. Jadi silahkan kalau teman-teman mau coba. Ini perawatannya tidak ekstra, bisa disambi dengan kegiatan yang lainnya, dengan pekerjaan yang lainnya. Karena kita rawat seminggu sekali pun ini tidak masalah. Jadi sangat direkomendasikan bagi teman-teman yang pengen punya penghasilan tambahan. Kalau untuk harga ya ini mengikuti harga pasar nanti. Kadang bisa tinggi, kadang juga rendah sekali. Jadi kalau harga kita tidak bisa menentukan. Tapi kalau kualitas tanaman kita bisa membuatnya. Seperti ini yang masih agak kecil, baru mulai bertumbuh, baru berapa meter saja. Ini baru sekitar 2 meter tumbuhnya, karena ini susulan. Ini coba kita semprot. Nah ini contoh
contoh hamanya. Kelihatan tidak teman-teman? Nah ini suka ngumpet-ngumpet seperti itu teman-teman. Ini hewannya yang kita semprot biar mati, biar tidak mengganggu tanaman lagi. Seperti ini penyemprotannya. Kalau masih kecil seperti ini memang lebih mudah pakai semprotan yang kecil ya, tidak terlalu berat. Tapi nanti ketika udah pertumbuhannya sudah mulai tumbuh, mau nggak mau kita harus pakai semprotan yang gede. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau belajar menanam Jepang ini bisa dicoba, karena modalnya juga nggak banyak dan perawatannya juga sangat mudah. Mungkin itu dulu teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komen, nanti akan kita jelaskan untuk hal-hal yang teman-teman tanyakan. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.